Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami tim Ekspedisi Patriot Institut Pertanian Bogor yang bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan kami mendapatkan tugas untuk melakukan desain penanganan dan pencegahan konflik di kawasan transmigrasi Weri Sahare, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Saya Bayu Eka Yulian bersama kolega saya Anggalih Bayu Muhammad Kamim, Jessica Vanelia Amanda, Ahnaf Torik Al-Khalil, serta Rina Oktavia Hasanah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita semua tahu bahwa transmigrasi memiliki niatan untuk melakukan pemerataan jumlah penduduk yang timpang antara Jawa dan luar Jawa khususnya Papua. Juga hendak menguat pengembangan wilayah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tapi kita juga tahu bahwa transmigrasi bukan sekedar memindahkan orang. Ini terkait dengan struktur sosial antara yang dipunyai oleh transmigran dengan di tempat lokasi transmigrasinya yang baru ini. Ya, dan apalagi berbicara Papua yang memiliki bentang sosial ekologis yang unik dan Papua ini dalam konstelasi negara kita, dia ditetapkan sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Nah, Weri Sahare ini ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi melalui keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 104 tahun 2017. Dibagi menjadi 3 SKP A, B, dan C seperti pada gambar dan juga Weri ditetapkan sebagai KPB, kawasan perkotaan baru yang hendak dikembangkan. Bapak Ibu semua, kita mengetahui pada akhirnya ketika transmigran itu datang di Papua, terjadi dikotomi identitas antara orang asli Papua, mereka menyebutnya saya OAP, dan yang datang itu adalah bukan OAP. Mereka datang dari Buton, dari Bugis, dari Jawa, dan beberapa dari Palu, dan juga translokal di dalam Papua itu sendiri. Tetapi persoalannya seperti yang dilihat, ini adalah rumah-rumah yang ditinggalkan oleh transmigran. Karena ada persoalan konflik antara transmigrasi dengan tanah adat yang belum selesai. Masyarakat adat mengklaim bahwa itu adalah tanah milik mereka. Jadi transmigrasi itu rumahnya sampai kepada lahan garapannya mengalami konflik agraria dengan tanah adat. Transmigran menghadapi tenurial insecurity, mereka menjadi vulnerable, menjadi rentan, menjadi tidak nyaman dan serba tidak pasti. Kemudian kompleksitas konflik agraria ini menjadi tidak mudah karena dia berkelindan dengan konstelasi politik lokal. Kita tahu kita baru menyelesaikan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, legislatif pusat dan daerah. Dan ini sisa-sisanya ini masih terasa bagaimana politik itu di level lokal. Dan juga menghadapi masalah lingkungan, masalah kebutuhan dasar seperti kurangnya air bersih dan listrik. Jadi tantangan kawasan transmigrasi di Weri ini luar biasa sekali ya terkait persoalan agraria dan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar khususnya infrastruktur ya, termasuk juga jalan. Dalam memahami konflik kami melihatnya secara prosesual. Transmigrasi sebagai land-based program pasti akan bersinggungan dengan lahan. Lahan itu bisa menyebabkan konflik, tetapi dari lahan itu pula kita bisa mencari skenario resolusi konfliknya untuk kita negosiasikan, kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai sesuatu yang laten itu yang tersembunyi, terakumulasi kekecewaan kemudian meledak, terjadilah konflik. Tugas kita adalah menurunkannya deeskalasi sampai kepada resolusi konflik ini yang warna hijau. Dan jangan sampai lingkaran ini lebih besar dan konfliknya pecah lagi. Tugas kita adalah merawatnya bagaimana mempertahankan resolusi konflik ini. Jadi resolusi konflik itu bukan titik tapi koma. Nah, kalimat selanjutnya adalah kita harus menjaganya dengan desain yang namanya adalah mitigasi konflik agar dia tidak meledak lagi. Dalam melaksanakan pengabdian ini, kami menyadari bahwa kami perlu memetakan akar masalah konflik itu apa, lalu siapa aktor yang terlibat itu, ya. Bagaimana powernya, kekuatannya, kepentingannya, dan bagaimana power relation di antara para aktor-aktor itu. Sehingga kita bisa memahami bagaimana tipologi konflik yang terjadi di kawasan transmigrasi ini. Untuk membuat bagaimana skenario penanganannya kalau konflik itu sudah terjadi, seperti problem agraria tadi antara adat dengan transmigran, dan juga bagaimana pencegahannya. Tentu ini kami topang dengan pendekatan partisipatoris from the native point of view, mendengarkan suara-suara dari transmigran, dari masyarakat lokal, dari pemerintah, para pihak yang terkait dengan konflik ini.
Bapak Ibu semua, kita tidak bisa bekerja dengan satu metode. Pada akhirnya kami melakukan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Mulai dari wawancara mendalam face to face karena tidak bisa kita lakukan berkelompok karena sifatnya interpersonal dan privasi. Kemudian ada partisipan observation, kami melakukan pengamatan terlibat di situ ya. Tim peneliti kami hadir melihat bagaimana setting ekonomi politik, ekologi politik di kampung itu, dan juga kemudian kami melakukan focus group discussion untuk melakukan cross check. Para pihak yang sudah kami pahami petanya tadi, kami coba dudukkan dalam suatu diskusi untuk memetakan akar masalah, siapa aktornya, apa tipologi konfliknya, dan skenario penyelesaiannya bagaimana. Dan ini kami lakukan dengan melakukan advokasi kebijakan. Ini adalah aktivitas kegiatan kami mulai dari pengumpulan data, wawancara tadi, ada pengumpulan data sekunder juga, lalu ada advokasi kebijakan kepada Raja Petuanan, ya, ada kepada ketua adat masyarakat adat Bahamata, dan ini dilakukan pada kurun waktu September sampai November 2025 ketika ekspedisi Patriot ini berlangsung. Ini adalah advokasi kebijakan, kami mendialogkan masalah dengan legislatif dan dengan eksekutif untuk mencari jalan keluarnya, kami buat policy brief. Ini adalah outputnya, kami memiliki policy brief yang di dalamnya termasuk peta akar masalah, peta aktor, bagaimana menangani konflik itu dengan perspektif modal sosial satu tungku tiga batu, dan juga pencegahan konflik dengan pendekatan gelar duduk tikar adat. Dan advokasi kebijakan ini kami jalankan. Bapak Ibu semua, demikian singkat presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.